نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan dari Syekhuna Habib Abdul Ghafur Al-Lahji hafizahullah ta'ala bahwasannya al-wusatah naw'an, perantara antara hamba dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua jenis. Yang pertama kata beliau syar'iyyatun wa humul anbiya war rusul fahadhihi inkaruha kufur. Jenis yang pertama perantara yang syar'i, mereka adalah para nabi dan para rasul. Maka jenis perantara yang seperti ini, wasithah yang seperti ini, mengingkarinya merupakan kekufuran. Kenapa dikatakan para nabi dan para rasul merupakan perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa khalifah? Kenapa para nabi dan para rasul dikatakan sebagai wasithah bainana wa bainallah? Perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai perantara di dalam menyampaikan wahyu atau menyampaikan syariat. Ya, perantara di dalam menyampaikan wahyu atau menyampaikan syariat. Karena tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, yaitu langsung bertanya kepada Allah, langsung minta kepada Allah bagaimana tata cara sholat begini dan begini. Tidak mungkin. Itu semua harus melalui perantara para nabi, para rasul, karena merekalah sebagai perantara fi tablighir risalah, di dalam menyampaikan risalah, di dalam menyampaikan wahyu atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Perantara yang seperti ini, man ankaraha kafar, barang siapa yang mengingkarinya maka dia kafir, bi ijma'i ahlil milal, dengan kesepakatan seluruh agama. Bahkan seluruh agama mereka sepakat. Agama-agama terdahulu juga sepakat, barang siapa yang mengingkari para nabi, para rasul, maka dia dinyatakan kafir. Demikian dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam risalah Al-Wasithah Bainal Haqqi wal Khalqi. Saniha, dan yang kedua, perantara yang kedua, wusatah syirkiyah wa hadhihi itsbatu kufrun, perantara yang syirik. Jenis yang seperti ini, siapa yang menetapkannya maka ini merupakan kekufuran. Ajma'al ulama ala kufri man ja'ala bainahu wa bainallahi wusata yad'uhum wa yastaghitsu bihim min dunillah. Para ulama sepakat tentang kufurnya orang yang menjadikan antara dia dan Allah Subhanahu wa taala ada wusata, ada perantara. Sehingga perantara tersebut yad'uhum, dia panggil, dia berdoa kepadanya, ngantuk afan, wa yastaghitsu bihim, dan beristighatsah kepada perantara tersebut, min dunillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Afan, jangan ngantuk, ini bab syirik. Penting. Ya. Jangan ngantuk. Wa hadzal ladzi kana 'alaihi al-musyrikun qabla al-bi'tsah wa 'alaihi al-yawm al-quburiyun. Kata beliau, jenis yang kedua ini kesepakatan para ulama, dinyatakan kufur siapa yang menetapkan adanya perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga perantara tersebut mereka berdoa kepadanya, mereka panggil, mereka seru, mereka istighatsah, mereka minta hajat dan yang semisalnya. Sedangkan perantara ini tadi adalah makhluk dari selain Allah Subhanahu wa taala. Terkadang perantara tersebut adalah malaikat, terkadang para nabi, terkadang orang soleh, terkadang orang yang buruk juga. Nah, perantara-perantara yang ditetapkan seperti ini dari perantara-perantara wasithah bainan nas wa bainallah, barang siapa yang menetapkan perantara dengan tujuan seperti ini tadi, maka ini merupakan alladzi kana 'alaihil musyrikun, merupakan perkara yang dulu kaum musyrikun berada di atasnya, merupakan perkara yang terjatuh padanya kaum musyrikun qabla al-bi'tsah, sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'alaihil yawm al-quburiyun, dan juga ya, ini merupakan kebiasaan
di hari kita sekarang ini kebiasaannya kuburiyun, kebiasaan para penyembah kuburan. Ya. Ada faedah. Hukum asal penisbatan itu dengan mufrad. Ini faedah dari Syekhuna Abu Abdurrahman Anis Al-Muhandis Al-Yafi'i pada daurah kemarin. Kata beliau, kata Syekhuna Anis hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan hukum asal kalau mau menisbatkan sesuatu itu maka dikembalikan ke lafadz mufrad, ke lafadz mufrad. Seperti lafadz ini yang lebih afsah adalah al-qabri, itu mufradnya, ya. Contoh misalkan antum Wandi misalkan punya profesi sebagai apa profesinya itu? Enggak, yang lafad ya muhandis, insinyur, muhandisi gitu loh, atau lainnya semisalnya, ya dikembalikan ke lafad mufradnya. Misalkan antum tukang kursi, jualan kursi, kan nisbatnya misalkan al-kursi atau antum tukang jual rumah al-baiti misalkan, seperti itu. Namun boleh dinisbatkan kepada jamak, dan ini yang sering terjadi, seperti al-kubur. Al-kubur itu jamak, ya, al-kubur, seperti itu. Orang yang nyembah kuburan antum sebut kuburi, ya, huwa kuburi, difahami? Boleh, namun yang afdal apa? Huwa qabri, seperti itu. Wa alahil yaum al-kuburiyun, dan ini menetapkan adanya perantara bainan nas wa bainallah dalam bentuk yad'uhum wa yastaghiitsu bihim min dunillah. Ini tadi, ini kebiasaan kaum musyrikun jahiliyah sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, dan juga kebiasaan kaum musyrikun kuburiyun yang ada di zaman sekarang. Apalagi memang ada pengusungnya, ada orang-orang yang memasyhurkan, membawa pemahaman seperti ini, mengajak untuk thalabus syafa'ah min dunillah minal awliya'i was shalihin. Ada, subhanallah ya ikhwah, Syekhuna Abu Ibrahim Abdul Ghafur As-Saqqaf Al-Lahji, beliau ini dulu sebelum mengenal dakwah Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, beliau Syekhuna Abu Ibrahim Abdul Ghafur As-Saqqaf merupakan dari keluarga orang yang diamanai untuk menjaga kuburan di Lahaj. Beliau, kakek beliau ini, kakeknya Syekh Abdul Ghafur, diamanai untuk jadi juru kunci kuburan di Lahaj, Kubbah. Kata Syekh Abdul Ghafur di salah satu bukunya, ada di rumah anak, dulu kalau kakek tidak ada, anak yang diwakilkan sama kakek yang jaga kuburan itu. Bahkan datang kadang ada orang ngasih nazar, ngasih apa gitu ke kuburan, aku yang nerimanya, kata beliau. Sampai pada masanya beliau mengenal sunnah, mengenal tauhid, mengenal dakwah, sehingga subhanallah beliau Syekhuna Abu Ibrahim Abdul Ghafur As-Saqqaf Al-Lahji hafizahullah ta'ala merupakan du'at min du'ati tauhid, fahuwa da'in min du'ati tauhid. Beliau da'i dari du'atu tauhid yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, dan mengajak salafiyin, mengajak masyarakat Yaman untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, menyebarkan dakwah tauhid. Beliau Syekhuna Abu Ibrahim Abdul Ghafur Al-Lahji As-Saqqaf ini tadi seorang masyayikh kita. Beliau tinggal di Masjid Firdaus, beliau mengasuh, mengampu Masjid Firdaus yang ada di kota Aden, ya, merupakan pusat yang biasa diadakan oleh masyayikh kita berdakwah
atau daurah-daurah bahkan di sana. Di zamannya Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah taala juga biasa masjid tersebut merupakan tempat yang dikunjungi masyayikh kana besar. Demikianlah ya kondisinya sebagian masyayikh kita ya. Mimbabil faedah, terkadang dulu sebagian masyayikh kita di negeri Yaman tumbuh ya, berkembang di lingkungan mereka. Ada yang di lingkungan Sufiyah, para kuburin, ada yang tinggal di lingkungan Syiah, ada yang tinggal di lingkungan-lingkungan yang pada waktu itu akidah belum betul-betul murni, bercampur dengan kotoran-kotoran Sufiyah, tasawuf, atau bercampur dengan kotoran-kotoran Syiah dan yang semisalnya. Namun alhamdulillah dengan datangnya Syekhul Imam Al-Alma'i Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala membawa pencerahan bagi masyarakat Yaman untuk mengenal sunnah. Kenapa? Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya tentang tersebarnya dakwah sunnah ke pelosok-pelosok negeri Yaman, kata beliau, al-aslu fi ahlil Yaman as-sunnah. Hukum asal, kata beliau, di Yaman ini sunnah. Hukum asal dulu mereka adalah sunnah. Mereka di atas sunnah, di atas Islam yang bagus, itu hukum asal. Kenapa? Karena dulu mereka didakwai oleh para sahabat. Dan ma'ruf negara Yaman pada waktu itu adalah negerinya para ulama. Di sana ada Al-Imam Abdul Razak As-Sun'ani, merupakan negeri rihlanya Al-Imam Syafi'i, negeri rihlanya Ishaq bin Rahawai, negeri rihlanya Imam Ahmad dan para ulama yang lainnya. Namun datang belakangan pemikiran-pemikiran yang dimasukkan, yang didatangkan dari Kufah waktu itu, dari pemikiran-pemikiran Syiah dari negara Iran, sehingga tersebarlah pemikiran Syiah yang beratus-ratus tahun di negara Yaman pada waktu itu, sehingga fitrahnya ahlul Yaman yang cinta dengan ilmu, cinta dengan sunnah rusak, dibawa oleh orang-orang yang datang dari luar. Sehingga dengan masuknya dakwah Al-Quran dan Sunnah, dakwah kepada tauhid yang dibawa oleh Imam Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala bisa memecah pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang ada di negara Yaman pada waktu itu. Luar biasa. Ada kisah unik disebutkan oleh Syekh Abdullah Ibnu Utsman Az-Zamari hafizahullah ta'ala. Syekh Abdullah Ibnu Utsman Az-Zamari hafizahullah ta'ala, beliau ini termasuk salah satu murid Syekh Muqbil yang tertulis dalam wasiat Syekh Muqbil agar dijadikan marji' rujukan di negara Yaman. Setelah beliau wafat disebutkan ada sekian nama, di antaranya Abdullah Ibnu Utsman Az-Zamari, Abdul Aziz Al-Burai, Muhammad Ibnu Abdul Al-Imam, Abdurrahman Ibnu Umar Ibnu Mar'i Al-Adani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ada 7 orang yang tertulis di sini. Syekh Abdullah Ibnu Utsman Az-Zamari menceritakan bagaimana kampung halaman beliau. Kata beliau, kampung kami adalah kampung yang diliputi oleh pemahaman Syiah bertahun-tahun. Pada waktu itu juga kampung beliau juga diliputi oleh pemahaman Ikhwanul Muslimin. Sehingga pada tahun 70 sekianan atau tahun 80-an ya, pada waktu itu beliau bersama beberapa orang, istilahnya dai muda ya, itu tidak suka dengan kebid'ahan-kebid'ahan yang ada di negara Yaman pada waktu itu ya. Kata beliau, terjadi pertentangan, tolak belakang antara kami dengan masyarakat. Disebutkan ada beberapa poin pada waktu itu ya, dalam celaan terhadap sahabat, dalam bab takmin, qabat ya, bahkan qiraatu yasin alal mauta dan yang semisalnya, terjadi pertentangan. Sehingga kata beliau, sampai pada puncaknya kami ingin menegakkan sunnah, ada yang meninggal, seorang perempuan. Kata beliau, di kampung itu, di tempat beliau tinggal, tidak ada masjid-masjid sunnah. Yang paling penting masjid yang tempat kami tinggal. Nah, akhirnya jenazah tersebut diuruslah sama mereka dengan tata cara yang mereka ketahui yang sesuai sunnah. Dan belum kenal dengan Syekh Muqbil. Ternyata masyarakat tidak terima. Akhirnya hampir terjadi pukul-pukulan. Sampai masyarakat itu tadi, kata beliau, menghasut orang-orang agar mukuli kami. Hampir pokoknya terjadi pukul-pukulan, bentrokan. Beliau waktu itu tidak banyak, sekitar 6 orang atau berapa orang gitu yang mau menerapkan sunnah, tapi belum kenal ilmu yang benar.
belum ngerti hikmah dalam dakwah, belum ngerti, pokoknya semangat saja gitu loh. Itu kata Syekh Abdullah bin Utsman. Sampai puncaknya tersebar berita bahwasannya orang-orang memprovokasi untuk nyikat mereka ini tadi. Jadi masyarakat sudah terprovokasi, udah dikompori untuk nyikat mereka. Kata Syekh Abdullah bin Utsman, kalau begini tidak bisa terelakkan, namanya anak-anak muda, masih muda. Ya, kata beliau, ya sudah, kami pun persiapan. Akhirnya beliau sama beberapa temannya tadi bawa lah, kata beliau, fahamalna musaddasat, tahu musaddas, peceng ini, nah, bawa pistol, berangkatlah kami ke masjid yang akan kami tuju ini tadi. Sampai di tengah jalan, kata Syekh Abdullah bin Utsman, nahnu nufakir, kami berpikir, katanya, masa gara-gara masalah ini aja tempur-tempuran di masjid ini. Mereka mau sholat, datang mereka ke masjid tersebut, ternyata ada ceramah, ramai orang-orang yang hadir dengarkan ceramah tersebut. Ada salah seorang tokoh di kampung tersebut, kalau nggak salah namanya Syekh Muhammad Mismar, mungkin udah meninggal kalau sekarang, wallahu alam ya, mungkin bisa jadi udah meninggal. Beliau tokoh terpandang di situ, yang melindungi juga Syekh Abdullah bin Utsman sama teman-temannya tadi. Ini masyarakat sudah menghasut. Ini kami lihat, siapa yang ceramah ini? Kami duduk, kami dengarkan. Masya Allah ceramahnya bagus, ngajak kepada Al-Quran dan Sunnah, penuh dengan hikmah dan segala macam. Ternyata apa? Kata Syekh Abdullah bin Utsman, saya tanya ke orang-orang nyebutnya Al-Ustadz Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi. Nah, Syekh Muqbil ternyata pada waktu itu beliau masih status sebagai kepala sekolah atau guru di madrasah nizamiyah, ma'had ilmi atau madrasah, bahasa kita sekarang tuh madrasah ya, sekolah biasa, sekolah umum yang ada di Sa'dah. Jadi Syekh Muqbil itu pernah jadi ngajar di sekolah umumnya negara Yaman gitu loh, tahun 70 sekianan lah atau 80-an, pernah di sana. Sekolahnya ya sekolah umum, antum tahu sendiri ya, di sana. Syekh Muqbil ceramah tadi di Damar, jauh jarak Damar sama Damaj itu jauh. Syekh Muqbil ceramah, ternyata orang-orang kampung ini tadi ngelaporkan Syekh Abdullah bin Utsman Az-Zamari ke Syekh Muqbil dengan tuduhan-tuduhan dusta. Dikatakan ini Abdullah Utsman Az-Zamari, ini orang-orang pemuda-pemuda ini tadi punya pemikiran takfiri, suka mengkafirkan kaum muslimin, suka menyesatkan, suka begini. Bahasanya itu memprovokasi Syekh Muqbil lah, ya. Akhirnya terjadilah nikosh, diskusi antara Syekh Muqbil dengan Syekh Abdullah bin Utsman Az-Zamari. Kami sampaikan kepada, kata Syekh Abdullah bin Utsman, kami sampaikan kepada Syekh Muqbil bahwasanya kami itu begini. Syekh Muqbil ngerti. Kata Syekh Abdullah bin Utsman, Syekh Muqbil ya'rifuna annana nuridul haq. Syekh Muqbil tahu kalau kami ingin kebenaran. Akhirnya setelah diskusi, Syekh Muqbil membenarkan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Utsman Az-Zamari ini tadi. Waktu itu Syekh Abdullah bin Utsman masih muda. Benar bahasa kitanya, ya benar pemahaman antum ini. Akhirnya apa? Tadi masyarakat yang pro Syekh Muqbil dari kalangan Ikhwanul Muslimin, dari orang-orang yang pemikiran terpengaruh dengan pemikiran Syiah, apa yang terjadi? Akhirnya tidak lagi bahasa kita, respect sama Syekh Muqbil. Ya, Muqbil ternyata pro di mereka ini katanya, nggak pro kita. Akhirnya pada kedatangan yang berikutnya, tidak lagi mereka nyambut Syekh Muqbil, malah Syekh Abdullah bin Utsman Az-Zamari lah yang nyambutnya. Kalau Syekh Muqbil datang ke Damar, kami yang menyambutnya, kami yang nemenin Syekh Muqbil dakwah, kami yang safar keliling kawani Syekh Muqbil. Akhirnya kata Syekh Abdullah bin Utsman Az-Zamari, dari situlah kami mengenal sunnah. Kami lihat metode dakwah Syekh Muqbil penuh dengan hikmah, menyampaikannya dengan dalil. Kaget kata Syekh Abdullah bin Utsman, tidak pernah kami dengar di Yaman kalau orang ceramah itu nyampaikan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu faqad akhrajahu al-Bukhari. Ada sahabat, ada yang mengeluarkan. Sedangkan dulu yang masyhur di Yaman pada masa itu, kalau ceramah langsung qala Rasulullah SAW. Tidak tahu ini hadis sahih, tidak tahu dhaif, tidak tahu hasan, pokoknya yang penting hadis. Gitu loh. Tapi dengan Syekh Muqbil menyebutkan ini hadis ada sahabatnya, ini hadis ada yang mengeluarkan, meriwayatkannya. Beliau terkagum dengan Syekh Muqbil. Kemudian Syekh Abdullah bin Utsman Az-Zamari, ya, terkadang beliau juga datang ke Damaj,
Sampai kata Syekh Abdullah bin Utsman, kami pernah ke Damaj naik truk numpang, ya, datang ke Damaj, kunjung ke Syekh Mukbil. Akhirnya sampai pada puncaknya, Syekh Mukbil Ibnu Hadi Al-Wadi rahimahullah taala membuka tahfidzul Quran di Damaj. Dan beliau mengirim surat ke Damar, antum kalau punya anak mau dia belajar ke tempat kami, silahkan kami membuka pendidikan untuk anak-anak. Kata Syekh Abdullah bin Utsman Az-Zamari, pada waktu itu di Damaj tidak ada orang Yaman yang belajar selain orang asli kampung So'dah, tidak ada, kecuali orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir waktu itu mereka digolongkan karena mereka orang Mesir pada masa itu ngajar, sebenarnya udah ngajar di madrasah sekolah umum. Nah, konon yang Anda dengar, orang-orang Mesir ini dulu murid-murid Syekh Mukbil angkatan pertama itu orang-orang Mesir, ya. Banyak orang-orang Mesir dulu belajar sama Syekh Mukbil, seperti yang dikenal Usama Al-Qusi, Mustafa Al-Adawi, si Abu Ishaq Al-Huwaini, Abul Hasan As-Sulaimani, dan yang semisalnya. Konon katanya mereka ini orang-orang yang pertama datang itu. Abul Ainain, Ahmad Ibnu Ibrahim, dan yang semisalnya. Majdi Arafat, itu orang-orang Mesir pertama yang belajar di Syekh Mukbil. Akhirnya kata Syekh Abdullah bin Utsman Az-Zamari, kami pun mengirimkan anak-anak kami kirimkan belajar di Damaj. Sampai subhanallah ya ikhwan, sedikit demi sedikit tersebarlah dakwah sunnah di negara Yaman pada waktu itu. Kata Syekh Abdullah bin Utsman Az-Zamari, aku termasuk masyayikh pertama kali dari masyayikh yang mendapatkan wasiat oleh Syekh Mukbil itu untuk dijadikan rujukan. Aku adalah orang yang pertama kali yang mengenal Syekh Mukbil, kecuali Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Usabi sudah kenal Syekh Mukbil di Madinah, di Saudi Arabia. Adapun yang lainnya enggak. Jadi Syekh Abdullah bin Utsman Az-Zamari sudah awal kali beliau orang yang kenal dengan Syekh Mukbil. Luar biasa ya kawan. Syekh Abdullah bin Utsman Az-Zamari ini tadi beliau punya semangat untuk dakwah, sehingga Syekh Mukbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i biasa ngajak beliau untuk berdakwah. Nah, beliau ini dilaqabi oleh Syekh Mukbil Ibnu Hadi sebagai khatib ahli sunnah, ya, khatib ahli sunnah, khatibnya ahli sunnah, ya. Luar biasa beliau, muhadarah, orator, ya, orator, ya. Bisa membuat orang menangis. Al-muhim seperti itu kondisinya Yaman, ya, negara Yaman sebelum datangnya dakwah Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian kata Syekhuna Abu Ibrahim Abdul Ghafur As-Saqqaf, beliau Habib, ya. Jadi kalau antum bilang ini karya Habib, ya, jadi bisa antum ini ajarkan kitab ini, ya, karena penulisnya Habib. Ini Habib Salafi. Qala ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah selain Allah, menyembah sesuatu yang la yadurruhum wa la yanfa'uhum, sesuatu yang tidak memadaratkan mereka, tidak mampu memberikan manfaat. Wa yaqulun, mereka katakan, haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Qul, katakan ya Muhammad, atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Katakan ya Muhammad, apakah kalian akan memberitakan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak tahu di langit dan di bumi itu? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Kemudian juga wa qala ta'ala, ala lillahi ad-dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Itu pada ayat pertama mereka mengatakan apa? Haula'i syufa'auna indallah. Ayat yang kedua apa? Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah azza wajalla menghukumi mereka pada perkara yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang kadzib, dusta, lagi kufur. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Siapa nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Ahmad Ibnu Abdul Halim Al-Harrani Ibnu Taimiyah. Faman ja'ala al-malaika wal anbiya wasa'ita yad'uhum wa yatawakkalu 'alaihim wa yas'aluhum jalbal manafi'
wa daf'il madar wa daf'al madar mithlu ayyas'alahum ghufrana dzanbi wa hidayatal qulub wa tafrijal kurub wa saddal faqat fa huwa kafirun bi ijma'il muslimin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, barang siapa yang menjadikan malaikat, menjadikan para nabi sebagai perantara yang mereka panggil, mereka seru, mereka mintai, atau mereka bertawakal kepada perantara tadi, mereka meminta kepada perantara tadi agar bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, seperti mereka meminta agar diampuni dosa, minta agar dapat hidayah, meminta agar dibukakan kesusahan-kesusahan atau ditutup kesulitan-kesulitannya, fahuwa kafirun bi ijma'il muslimin, maka orang yang seperti ini dinyatakan kafir dengan kesepakatan kaum muslimin. Boleh, jelas. Sehingga siapapun yang meminta kepada perantara tadi dari selain Allah, meminta hajat, meminta kebutuhan, maka dia dinyatakan kafir, kufrun kharijun minal millah. Boleh, jelas. Seperti itu. Kemudian di zaman sekarang banyak ikhwan, luar biasa ya, banyak para sufia mendongeng ya, mendongeng ngajari umat untuk melakukan kekufuran. Sebagian mereka ada yang ngomong, kalau ada seseorang meletakkan foto Habib ya di rumahnya, dia cukup panggil saja, Habib saya begini, tolonglah Habib. Udah selesai, kelar masalah yang ada. Alhamdulillah, hanya kufrun ya, kekufuran nah diperbolehkan. Yang jadi masalah itu tadi, banyak orang-orang yang kadang percaya dengan yang seperti ini. Alhamdulillah. Kemudian an-naqidus tsalits, pembatal keislaman yang ketiga. Qala Syekh rahimahullah, berkata Syekh rahimahullah. Siapa Syekh di sini? Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah. Ats-tsalits, man lam yukaffir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Yang ketiga, siapa yang tidak mau mengkafirkan kaum musyrikin atau ragu tentang kekufuran mereka atau membenarkan keyakinan mereka, maka orang yang seperti itu dinyatakan kafir. Jelas? Yang tidak mau mengkafirkan kaum musyrikin, ini musyrik, musyrikun, Nasara, Yahudi, mereka tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, tidak mau dinyatakan sebagai kafir, tidak mau dia memvonis itu orang sebagai kafir, atau ragu apakah orang-orang Yahudi dan Nasara tersebut kafir, dia ragu. Aw sahaha madhhabahum, atau membenarkan keyakinan Yahudi dan Nasara tersebut, atau membenarkan keyakinan agama lain selain agama Islam. Orang yang seperti ini kafar, kufur. Qala an-Nazim, berkata an-Nazim, siapa an-Nazim? Syekh Saleh Al-Utsaimin ya. Waman fi kufri musyrikin taraddada aw syakka fihi dinuhu tabaddada wa mithluhu kadzalikum man sahaha madhhabahu mustahsinan wa rajjaha fa kulluhum ba'id lahum wa naqidhi faqad atau thalithan nawaqidhi. Kata beliau, waman fi kufri musyrikin taraddada. Taraddada itu artinya ragu. Man, siapa? Siapa yang ragu terhadap kufurnya orang musyrik. Au syakka fihi dinuhu, atau ragu terhadap agama orang musyrik tersebut ya, ragu, bimbang terhadap kekufurannya, atau meragukan agamanya dia. Tabat dada, ini orang dikategorikan tabat dada. Apa tabat dada? Tabat dada itu maknanya doa, tafarraqa, tashattat, orang yang hancur, hilang ya, pecah, cerai berai, itu maknanya. Barang siapa yang meragukan kekufuran seorang musyrik atau meragukan agamanya tadi, sesat bener nggak agamanya atau enggak, masa sesat ini orang yang kacau balau. Wa mithluhu, demikian juga orang yang kadzalikum man sahaha, demikian juga orang yang membenarkan keyakinan mereka. Sahaha madzhabahum mustahsinan wa rajjaha, menganggap baik atau menguatkan bahwasanya agamanya agama bagus.
Fakulluhum ba'id lahum wa nakid. Ya, maka seluruh mereka itu ba'id lahum, jauhi, ya, jauhi. Wa nakid, dan bantah, jauhi dan bantah. Faqad atau salisan nawaqid, karena mereka telah melakukan, mendatangkan atau mengerjakan pembatal yang ketiga. Faqad atau artinya datang, ya, mendatangi. Maka sungguh mereka telah mendatangi pembatal yang ketiga, ya. Nakid dari munaqadhah. Munaqadhah itu apa? Bantah. Ba'in itu jauhi, ya. Qauluhu taraddada, makna taraddada adalah taraddada fil amri, ai syakka fi falam yuthbithu. Taraddada maknanya ragu. Au lam yahsim hu, maknanya tidak tidak menetapkan, ya, tidak ada, tidak yakin gitu loh, namanya taraddada, ragu, ya. Maknanya tahayyar. Taraddada fi ittikhadhi mauqif mutaraddidan fi qararatihi, yaitu sebagaimana istilahnya orang Arab, ya, taraddada fi ittikhadhi mauqif, ya, dia ragu dalam mengambil sikap, berarti mutaraddidun fi qararatihi, ragu dalam menetapkannya. Wa minhu qauluhu ta'ala wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Hati mereka ragu, ya, mereka berada dalam keraguan, yataraddadun, bingung, hayrah. Sehingga orang yang ragu itu apa? Taraddud itu apa? Bimbang kalau bahasa kitanya. Qaulu au syakka fil amri irtaba fihi wa taraddada wa lam yasil fihi ila yaqin. Sama syakka itu mirip, ragu-ragu juga, ya, artinya tidak sampai kepada keyakinan. Jadi mirip lah. Taraddud sama syakka itu hampir mirip, artinya ragu, bimbang. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika, itu dalam Al-Quran contohnya. Qauluhu tabaddada syai' dha'a tafarraqa wa tashattata. Qauluhu man sahaha yusahihu tashihan fahuwa musahhihun. Sahaha artinya membenarkan, ya. Sahahal khabar aslahahu ay azala ma bihi min khata'in aw aibin. Aslahahu itu menghilangkan apa yang ada padanya berupa kesalahan dan aib. Sahahu azala khata'ahu aw aibahu yuqalu sahahal khabar aw sahahal kitab. Sehingga mana sahaha itu menghilangkan kesalahan atau aibnya. Sebagaimana dikatakan sahahal khabar aw sahahal kitab, membenarkan kitab tersebut, berita atau kitab tersebut, memperbaiki. Itu namanya sahaha, memperbaiki. Qauluhu madhhabahum ay madhhabu ilaihi minal kufri alladzi hum alaih. Madhhabahum itu maksudnya keyakinan yang mereka yakini berupa kekufuran yang mereka berada di atasnya. Qauluhu mustahsinan, istahsana syai' maknanya addahu au i'tabaru hasanat. Mustahsinan itu menganggapnya atau menggolongkannya sebagai perkara yang bagus. Minal mustahsan, minal afdol. Sehingga kalau ada yang mengungkapkan minal mustahsan, maknanya minal afdol. Minal malaib al-mufid al-la'iq, ya, termasuk perkara yang layak dan bermanfaat. Ya, itu maknanya. Qaulu rajjaha ma tarajjaha wujuduhu ala adamihi aw sidqu ala kadhibi wa qila ma qawiya daliluhu. Rajjaha itu maknanya apa? Sesuatu yang keberadaannya lebih rajih dibandingkan tidak ada, atau kebenarannya lebih rajih dibandingkan kedustaannya. Ada yang mengatakan rajjaha itu maknanya apa? Dalilnya lebih kuat. Nah, itu tadi. Itu definisi. Ya. Kemudian masalah mim, di situ kan ada mim. Mim itu maknanya masalah, ya. Mim itu maknanya masalah. Mas'alatun. Ajma'al ulama ala takfiri man lam yukaffir al-musyrik wal kafir. Para ulama sepakat mengkafirkan orang yang tidak mau mengkafirkan seorang musyrik atau tidak mau mengkafirkan orang kafir. Misalkan ada si A, ada si B. Si B ini kafir, musyrik. Si A ini tadi tidak mau mengkafirkan orang musyrik, tidak mau mengkafirkan orang kafir. Kita katakan kepada dia, antum yakin tidak itu kafir? Ana ragu katanya. Kafir apa enggak? Itu agamanya Yahudi, agamanya Nasrani, agamanya Buddha, agamanya Hindu. Aku tidak berani mengatakan dia kafir karena dia ingin ibadah kepada Tuhan juga. Nah, orang yang ragu terhadap kekafiran orang ini, para ulama mengatakan dia dinyatakan kafir. Jelas? Daliluhu hadithu Abi Malik an abihi. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Malik dari bapaknya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah." Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengingkari. Lihat,
mengingkari, mengkufuri segala sesuatu sesembahan selain Allah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah, maka haramlah harta, darah dan hisabnya diperhitungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Akhrajahu Muslimun wa ghairuhu. Qala al-Qadhi Iyad, berkata al-Qadhi Iyad, kata Imam al-Qadhi Iyad rahimahullah, beliau mengatakan wa qatilu hadza kulli kafirun bil ijma' ala kufri man lam yuk wa qailu hadza kulli kafirun bil ijma' ala kufri man lam yukaffir ahadan minan nasara wal yahud wa kullu man faraqa dinal muslimin aw waqafa fi takfirihim aw syakkah. Kata al-Qadhi Iyad, wa qailu hadza kulli, dan yang mengucapkan ucapan ini semua adalah kafir dengan kesepakatan para ulama tentang kekufuran orang yang tidak mau mengkafirkan seseorang pun dari kalangan Yahudi dan Nasara. Jadi orang yang mengucapkan seperti ini dinyatakan kafir dengan kesepakatan para ulama, yaitu orang yang bagaimana? Yaitu orang tentang kekufuran orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang Yahudi dan Nasara. Demikian juga setiap orang yang memisahkan dari agama kaum muslimin. Maksudnya apa? Murtad, dinyatakan kafir, atau ragu-ragu, ya, atau tidak mau mengkafirkannya, atau ragu dalam mengkafirkannya. Man waqafa fi dzalika faqad kadzdzaba an-nas au tauqif. Barang siapa yang tawakuf, waqafa maksudnya tawakuf, berhenti, tidak mau mengkafirkan. Antum mengkafirkan dia ada? Wallahu alam, ana tidak berani mengkafirkan. Muslim tidak dia? Tidak juga muslim, tidak juga kafir. Ana tawakuf. Man waqafa fi dzalika faqad kadzdzaba an-nas wa tauqif. Siapa yang bertawakuf, maka berarti dia telah mendustakan nas, dalil dan tauqif, yaitu tauqifiyah, au syakka fihi, atau ragu padanya. Wa takdzib au syak fihi la yaqa illa min kafir. Yang namanya mendustakan atau ragu tidaklah terjadi melainkan dari seorang yang kafir. Jelas? Intinya yang disebutkan oleh beliau, orang yang meragukan tentang kekufuran kaum musyrikin maka dinyatakan kafir bil ijma'. Jelas? Seperti itu. Kita lanjutkan. Wa qala Sulaiman ibnu Abdullah ibnu Muhammad bin Abdul Wahhab, berkata Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi Sulaiman ini meninggal dibunuh. Muhammad bin Abdul Wahhab punya anak, di antaranya namanya Abdullah. Di antara anaknya namanya Hasan. Hasan punya anak namanya Abdurrahman. Abdullah punya anak namanya Sulaiman. Ya. Nah, Sulaiman ini menulis kitab namanya Taisirul Azizil Hamid, syarah kitab Tauhid. Tapi tidak selesai. Sulaiman pun meninggal dibunuh. Beliau mendakwakan tauhid. Kitab Taisirul Azizil Hamid yang ditulis oleh Syekh Sulaiman disempurnakan, ditata rapi lagi oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Siapa ini? Oh. Ditata ulang oleh di-reject. Ditata ulang, ya. Ini tadi ditata ulang oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Ditata ulang oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Jadilah kitab namanya Fathul Majid. Jelas? Kita lanjutkan sedikit. Qala Syekh Sulaiman, fa in kana syakan fi kufrihim aw jahilan bi kufrihim buyinat lahul adillah min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ala kufrihim. Fa in syakka ba'da dzalika wa taraddada fa innahu bi ijma'il ulama ala anna man syakka fi kufril kuffar fa huwa kafirun. Kalau ada orang yang ragu tentang kekafiran kaum musyrikin atau bodoh tentang kekufuran mereka, maka perlu dijelaskan dalil kepada dia dari Al-Quran dan Sunnah tentang kufurnya kaum musyrikin. Kalau sudah dijelaskan, fa in syakka ba'da dzalik, kalau sudah dijelaskan dia masih ragu, wa taraddada masih bimbang, fa innahu bi ijma'il ulama ala anna man syakka fi kufril kuffar fa huwa kafir. Maka dengan kesepakatan para ulama, kalau ada orang yang ragu tentang kufurnya orang-orang kufar, maka dia dinyatakan kafir. Jelas? Jadi intinya, kalau ada orang yang ragu tentang kafirnya kaum musyrikin, ragu tentang kufurnya orang-orang Yahudi dan Nasara, perlu antum jelaskan terlebih dahulu ya ikhwan. Jangan langsung dikafirkan, dijelaskan dulu. Mungkin belum tahu dalilnya.
Tujuan antum bukan semata-mata mengkafirkan, tujuan antum adalah mendakwai. Faham? Kasih tahu dulu. Jelas? Wallahu ta'ala. Naktafi bihadzal qadar.